Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Nazifah, NPM 1931029. Saya dari kelas 4A Workshop Matematika yang diampu oleh Bapak Januar Heri Murtianto, SPG MPD. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu menjelaskan materi dan memberikan alat peraga baik virtual maupun non-virtual terkait bab trigonometri. Nah, untuk itu selamat menyaksikan teman-teman. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan materi trigonometri di aplikasi Matigon. Nah, caranya kita mendapatkan materi di Matigon bagaimana? Untuk yang pertama, kita bisa membuka link Matigon, matigon.org di Google kalian, kemudian akan muncul tampilan Matigon seperti ini. Nah, setelah itu, nanti di bagian kursus kalian pencet, kemudian ada pilihan triangle dan trigonometri, dan di sini ada tulisan trigonometri, nanti kalian pencet. Nah, setelah itu nanti akan muncul materi-materi terkait bab trigonometri. Nah, jika kita belajar terkait bab trigonometri ini, pastinya kita langsung ingat di materi trigonometri itu ada hubungannya tentang segitiga. Nah, di bagian segitiga itu ada hipotenus. Hipotenus ini kemudian ada adjacent, kemudian ada opposite. Nah, di bagian ini nanti kita bisa menghubungkan bab trigonometri ini segitiga dengan sin, cos, tan, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena semua segitiga ini tuh sebangun, segitiga ini mulai segitiga kecil sampai segitiga yang besar itu sebangun. Nah, kita juga tahu sisi-sisinya itu sebanding. Nah, secara khusus rasio berikut adalah sama untuk semua segitiga. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kalau segitiga ini tuh seberang per sisi miring itu sama, kemudian berdekatan per sisi miring, kemudian ada ini seberang per berdekatan. Nah, untuk yang selanjutnya, nah kita di sini juga bisa menentukan hubungan apa yang ada di fungsi trigonometri ini. Nah, di sini tuh yang dijelaskan di Matigon ada cara mencari sin, cos, dan tan. Nah, untuk mencari sin itu bagaimana? Nah, untuk mencari sin itu ada opposite per hipotenus atau seberang per sisi miring, Nah, kemudian untuk cos itu sendiri, cos alfa jika alfanya di sini berarti ada adjacent per hipotenus berarti berdekatan per sisi miring. Nah, untuk tan itu sendiri, tan alfa jika alfanya di sini berarti tan alfa sama dengan opposite per adjacent berarti seberang per berdekatan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tambahan sedikit materi karena di Matigon materinya agak kurang lengkap ya terkait sudut-sudut istimewa. Nah, sebelum membahas terkait sudut istimewa yang ada di trigonometri dan nilainya berapa, perhatikan terlebih dahulu pembagian diagram matriks di bawah ini. Nah, di sini ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana kuadran 1 itu untuk sin, cos, tan, dan sebaliknya itu bernilai semua positif. Nah, untuk yang kuadran 2, yang nilainya positif itu hanya sin dan cosec. Dan untuk kuadran yang ketiga, yang nilainya positif hanya untuk tan dan kotan. Dan untuk kuadran yang keempat, yang nilainya positif hanya untuk cos dan seka. Nah, kemudian jika ditanya, apa sih pengertian dari sudut istimewa? Nah, sudut istimewa merupakan sebuah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang bisa ditentukan berapa nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, sudut-sudut istimewa dalam trigonometri adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya memang untuk mencari nilai dari sin, cos, tan maupun sebaliknya dalam sudut-sudut trigonometri ini, jika kita mencari dengan jawaban yang tepat dan benar nilainya, nah kita tentu menggunakan sebuah alat bantu yaitu kalkulator. Semua perbandingan trigonometri, sin, cos, tan maupun sebaliknya
yang kami sampaikan tadi itu hanya berlaku untuk segitiga situ atau segitiga di mana salah satu sudutnya itu sebesar 90 derajat. Nah, di sini tuh disajikan sebuah tabel trigonometri dengan sudut istimewa yang terdiri dari ada kuadran 1 mulai 0 sampai 90 derajat serta nilainya di tabel trigonometri ini. Kemudian di tabel kedua ini, tabel trigonometri kedua, sudut istimewanya itu mulai 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian untuk selanjutnya di tabel trigonometri di kuadran ketiga sudutnya mulai 180 derajat sampai 270 derajat, dan di tabel berikutnya tabel trigonometri dengan sudut istimewa di kuadran 4 dengan sudut mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Terus selanjutnya, apakah ada alat peraga yang dapat memudahkan siswa untuk mencari sudut istimewa pada materi trigonometri? Nah, tentu ada dong alat peraga atau alat bantu untuk membantu siswa dalam menyelesaikan sudut istimewa. Nah, di sini IPA menyediakan dua alat peraga, baik itu alat peraga non virtual dan alat peraga virtual. Nah, untuk alat peraga non virtual ini IPA menyediakan alat peraganya dengan nama lingkar satuan trigonometri atau lingkar santri. Nah, untuk alat peraga virtual di sini IPA menyediakan aplikasi berupa Philips trigonometri. Nah, untuk itu akan IPA bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama di sini ada alat peraga non virtual. Nah, berikut ini ada alat dan bahan untuk membuat alat peraga non virtual. Bisa dilihat langsung ya di PPT di sini saja, nggak apa-apa. Nah, untuk yang kedua di sini akan saya jelaskan sedikit gimana sih cara membuat alat peraga non virtual ini. Nah, di sini juga sudah saya tampilkan dengan tulisan di sini langkah-langkah untuk membuat alat peraga non virtual. Berikut ini adalah alat peraga non virtual yang telah saya buat, yaitu dengan nama lingkaran satuan trigonometri atau biasa disingkat dengan lingkar santri. Nah, tujuan membuat alat peraga non virtual ini yaitu untuk mempermudah siswa dalam mencari nilai-nilai sudut istimewa yang ada di trigonometri. Nah, sebelum saya melanjutkan bagaimana cara penggunaan alat ini, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi alat peraga yang telah saya buat ini. Nah, di sini ada lingkaran ini itu digunakan untuk mempermudah siswa dalam pengerjaan sesuai soal yang diberikan, dan ada jarum jam ini digunakan untuk memutar sesuai sudut yang dicari. Nah, di sini selanjutnya ada titik segitiga di sini, itu maksudnya ada 3 segitiga yang digunakan untuk mempermudah dalam pengerjaannya nanti. Di sini yang pertama segitiganya ada ukuran sudut sebesar 30 derajat, dan yang kedua ada ukuran sudut sebesar 45 derajat, dan segitiga terakhir di sini ukuran sudutnya sebesar 60 derajat. Nah, di sini ada papan-papan untuk mempermudah, yaitu sudah bertuliskan sin, kostan, kosek, sekant, dan kotak. Di sini digunakan untuk mempermudah jika ada soal yang ditanyakan. Dan yang terakhir di sini itu ada angka-angka bantuan. Angka-angka bantuan di sini digunakan untuk mempermudah siswa dalam menarikan angka yang sudah dicari di sini sesuai sudut yang ditanyakan nanti di soal. Jika kita diberikan soal ada guru misalnya seperti itu ya, carilah nilai sin 30 derajat menggunakan alat peraga non virtual yang telah kamu buat. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah yang pertama, kita bisa memutar jarum jam yang merah ini yang awalnya di 0 derajat, di sudut 0 derajat, kemudian diputar sesuai sudut derajat yang ditanyakan, yaitu di sini sebesar 30 derajat. Nah, kita tadi kan sudah tahu kalau untuk panah ini yang merah pertama itu sudutnya sebesar 30, untuk yang kedua 45, dan untuk yang ketiga ini sebesar 60 derajat, dan untuk yang keempat di sini itu 90 derajat. Terus di soal yang ditanyakan 30 derajat, maka jarum jam merah ini ditarik di 30 derajat. Nah, setelah itu untuk langkah yang kedua kita bisa memilih segitiga sesuai sudut yang ditanyakan. Nah, kita bisa mencoba satu persatu segitiga yang cocok. Bisa kita pilih segitiga yang pertama. Nah, tidak cocok, kelebihan, berarti salah. Nah, kita bisa mencoba untuk segitiga yang kedua, tetap kelebihan, berarti salah. Dan kita bisa mencoba segitiga yang terakhir ini. Nah, ternyata pilihan segitiga yang terakhir ini pas, yaitu tepat di sudut 30 derajat.
berwarna putih. Nah, dan sama ya di sini sesuai papan yang sudah disediakan berwarna putih. Nah, untuk miringnya ini tuh berwarna apa? Miringnya berwarna kuning. Nah, juga sudah sama. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita bisa menarik yang warna putih ini sesuai papan lingkaran ini. Berarti kita lihat, nah di sini untuk warna putihnya berarti setengah. Nah, untuk setengah ini kita pindahkan di tabel scene yang ditanyakan setengah. Dan untuk miringnya berwarna kuning. Nah, untuk berwarna kuning di sini sesuai aturan tadi, jika dari titik pusat lingkaran menuju lingkaran di sini itu sebesar 1 satuan luas. Nah, berarti untuk kuning ini itu nilainya 1. Nah, kita bisa meminjam di angka berluan ini satunya dipindahkan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung kalau setengah dibagi setengah hasilnya berapa? Hasilnya setengah. Nah, kita bisa menghasilkan nilai setengah di sini. Nah, untuk akhirnya kita bisa menjadi tahu kalau sin 30 derajat jika kita mengerjakan menggunakan lingkaran satuan trigonometri maka hasilnya setengah, dan hasilnya ini akan sama sesuai tabel trigonometri yang sudah kita pelajari. Nah, gimana sih untuk cos itu sendiri, tan, cosec, secant, dan lain sebagainya, atau sudut-sudut yang ditanyakan yang lain? Nah, caranya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, nanti kalian bisa mencobanya sendiri sesuai langkah-langkah yang telah saya ajarkan tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini Iva akan menjelaskan terkait kelebihan dan kelemahan alat peraga non-virtual. Untuk kelebihan alat peraga non-virtual, yang pertama, dapat membantu siswa dalam mengerjakan tugas, khususnya untuk mencari sudut-sudut istimewa yang ada di trigonometri. Untuk yang kedua, dalam pembuatan alat peraga non-virtual ini itu sangat mudah sekali. Untuk yang ketiga, dalam penggunaan alat ini itu sangat mudah. Untuk yang keempat, hasilnya pasti akan sesuai dengan sudut-sudut istimewa yang sudah ada di tabel trigonometri. Dan untuk kelebihan yang terakhir, tidak membutuhkan waktu lama untuk menggunakan alat peraga non-virtual ini. Nah, untuk kelemahan alat peraga non-virtual itu apa? Yang pertama, alat peraga non-virtual ini tidak tahan lama karena alat peraga non-virtual ini terbuat dari kertas. Semua bahan yang terbuat dari kertas maka akan mudah rusak dan robek. Kedua, jika kita membuat alat peraga non-virtual ini tidak sesuai, maka untuk hasil akhir yang akan dicapai pun akan salah dan tidak sesuai. Nah, untuk yang ketiga, kurang disertakan petunjuk. Maka siswa yang baru melihat alat peraga lingkar santri ini, maka akan kesusahan dalam penggunaannya. Untuk kelemahan yang keempat, alat peraga ini susah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang agak besar. Untuk yang kedua di sini ada alat peraga virtual. Nah, alat peraga virtual di sini dengan nama Philex Trigonometry. Nah, fungsi alat Philex Trigonometry di sini untuk mencari nilai-nilai sin, cos, tan yang ada di sudut-sudut istimewa. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan aplikasi Philex Trigonometry ini? Tentu mudah sekali ya. Nah, kalian bisa mengunduh aplikasi Philex Trigonometry ini di Play Store HP Android kalian masing-masing. Nah, kemudian di Play Store nanti kalian bisa membuka dengan kata kunci alat bantu untuk mencari sudut-sudut yang ada di trigonometri. Nah, nanti jika muncul tampilan seperti Philex Trigonometry seperti gambar ini, nanti kalian bisa mengunduh di HP kalian masing-masing. Selanjutnya kita bisa mencoba aplikasi Philex Trigonometry di HP Android kalian masing-masing ya. Kita bisa membukanya terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awal aplikasi Philex Trigonometry. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan Start. Maksudnya Start ini digunakan untuk mengawali dalam penggunaan aplikasi Philex Trigonometry. Nah, kita juga bisa pencet Start-nya. Nah, di sini juga ada penggaris dan pensil di sini. Maksudnya alat-alat yang dibutuhkan dalam penggunaan Philex Trigonometry ini. Kemudian kita pencet penggaris dan pensil. Nah, di sini disediakan ada dua tujuan. Yang pertama menentukan nilai perbandingan sisi segitiga siku-siku. Yang kedua ada menentukan nilai sin, cos, tan dalam sudut-sudut istimewa. Nah, tujuan kita yaitu penggunaannya untuk tujuan yang kedua yaitu menentukan nilai sin, cos, tan dalam sudut istimewa. Kemudian kita pencet. Nah, setelah itu kita bisa memindahkan alat-alat yang dibutuhkan di kertas kerja
ada busur, kemudian ada 2 penggaris. Nah, kemudian ada segitiga siku-siku. Setelah benar, maka secara otomatis akan alatnya membentuk seperti ini. Setelah itu, kita bisa menggunakannya itu bagaimana alat peraga Phillips trigonometri ini. Nah, di sini ada penggaris yang atas ini. Penggaris yang atas ini digunakan untuk mencari sudut yang ditanyakan di dalam soal. Misal, yang ditanyakan sudutnya itu sebesar 0 derajat. Kita arahkan ke sudut 0 derajat. Maka secara otomatis tampilan di sini sin alfa, cos alfa, tan alfa akan muncul secara otomatis. Nah, misal di soal disediakan soal carilah sudut sebesar 30 derajat untuk sin, cos, tan, alfa dengan menggunakan aplikasi Phillips trigonometri. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama, kita bisa menarik penggaris yang atas ini sebesar 30 derajat karena yang ditanyakan sudutnya 30 derajat. Nah, setelah muncul di sini di atas ini sudut alfanya sebesar 30 derajat, maka kita bisa menentukan sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Nah, untuk sin alfa itu sendiri yaitu demi depan per miring. Depannya itu sebesar 3,59, kemudian miringnya sebesar 7,05, kemudian untuk sampingnya di sini itu sebesar 3,59 akar 3. Nah, kita cari sesuai sin alfa, cos alfa, dan tan alfa yang ditanyakan. Nah, untuk sin alfa 30 derajat, depannya itu sebesar 3,59, kemudian miringnya sebesar 7,05, kemudian mendapatkan hasil setengah. Sin 30 derajat berarti nilainya setengah. Nah, untuk cos alfa itu sendiri, cos alfa berarti sampingnya 3,59 akar 3 dibagi miringnya itu 7,05, kemudian didapatkan hasil cos 30 derajat sebesar setengah akar 3. Nah, untuk yang terakhir tan alfanya itu tan 30 derajat berapa? Tan 30 derajat yaitu desa. Nah, depannya itu sebesar 3,59, sampingnya sebesar 3,59 akar 3. Didapatkan tan 30 derajat sebesar 1/3 akar 3. Nah, bagaimana sih untuk mencari sudut-sudut istimewa yang lain? Nah, nanti kalian tinggal bisa menggeser penggaris yang atas ini sesuai sudut-sudut istimewa yang ditanyakan. Nah, misal yang ditanyakan bukan sudut istimewa, misal kayak di sudut alfanya 13 derajat. Nah, di sini alat peraga Phillips trigonometri akan menampilkan tampilan seperti bukan sudut istimewa. Nah, seperti itu ya penggunaannya untuk alat peraga Phillips trigonometri. Selanjutnya, adapun alat peraga virtual ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Nah, untuk kelebihan alat peraga virtual ini yang pertama, cara mendapatkan aplikasi alat virtual ini sangat mudah, yaitu tinggal menuju di Play Store HP Android. Kedua, yaitu sangat membantu siswa khususnya yang belum bisa memahami ketika disuruh mencari sudut-sudut istimewa yang ada di trigonometri. Untuk yang ketiga, tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan nilai sudut yang akan dicari. Untuk yang keempat, penggunaan alat peraga virtual ini sangat mudah dan tidak membingungkan dan lain sebagainya. Nah, untuk kelemahan alat peraga virtual ini, yang pertama, posisi dan format tampilan alat peraga ini agak kurang teratur dan menarik. Untuk yang kedua, biasanya hasil perhitungannya itu agak kurang sesuai jika kita menggunakannya kurang teliti. Untuk yang ketiga, dalam alat peraga virtual ini kurang disertakan petunjuk yang lengkap. Untuk kelemahan yang keempat, dalam penggunaan alat peraga virtual ini kadang belum selesai, kemudian akan kembali ke tampilan awal secara sendirinya dan lain sebagainya. Cukup sekian ya teman-teman, semoga materi dan alat peraga yang telah saya sampaikan baik alat peraga non virtual maupun alat peraga virtual dapat bermanfaat